Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai buta warna. Nah seperti yang kita ketahui ya, bahwa buta warna ini merupakan kurangnya kemampuan untuk membedakan warna-warna. Nah ini biasa terjadi oleh laki-laki. Nah ini apa penyebabnya, apakah karena faktor keturunan atau bisa juga karena faktor dari luar? Akan kita tanya langsung bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Cantik sekali, perjalanan ke sini aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah Dr. Elsa dan juga pemirsa juga hadir bersama kita Dr. Sela. Halo dokter. Halo Mbak Julia. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, cantik sekali. Perjalanan ke sini aman, lancar? Aman. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, lancar. Nah hari ini dokter kita membahas mengenai buta warna. Ini kalau Julia baca dokter itu banyak terjadi oleh laki-laki. Nah ini sebetulnya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebetulnya buta warna itu apa? Mungkin boleh dokter Sela. Sebenarnya buta warna itu bukannya seseorang itu benar-benar tidak bisa melihat, itu bukan. Tapi dia hanya keterbatasan dalam penglihatan warna. Tapi itu pun juga tidak semua hanya melihat hitam putih dan abu-abu. Prevalensinya yang kalau hitam putih abu-abu itu sedikit ya. Nah kebanyakan mereka itu adalah buta warna yang parsial, artinya warna tertentu seperti warna merah dan hijau biasanya mereka akan kesulitan untuk melihat seperti itu. Kalau seandainya warna itu ditampilkan sendiri-sendiri ya bisa aja sebenarnya, tapi pada saat sudah digradasikan mereka nggak bisa membedakan yang ini merah marun, ini merah cabe kayak gitu. Nah seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih dokter Sela. Tapi sedikit lagi dokter Elsa, untuk pengidap buta warna ini setiap orang itu berbeda-beda terhadap warna-warna tertentu, atau bisa jadi disebutkan buta warna tentu di warna-warna yang merah atau biru tadi yang disebutkan dokter Elsa? Iya, jadi kalau buta warna itu memang banyak klasifikasinya ya. Kalau secara garis besar ada yang buta warna parsial, ada yang buta warna total. Kalau yang buta warna yang total itu benar-benar dia melihat semua warna itu hitam, putih, dan abu-abu. Kayak kita tuh bilangnya monokrom kayak gitu ya. Tapi kalau yang buta warna parsial memang setiap orang tuh beda-beda, tetapi biasanya ada klasifikasi lagi. Misalnya buta warna yang merah sama hijau, ada yang buta warna lagi yang biru kuning. Jadi memang merah hijau atau biru kuning. Biasanya sih masih di sekitar itu. Jadi memang benar, bukan berarti orang yang buta warna merah hijau ini dia nggak bisa lihat merah sama hijau. Kalau dia ditampilkan sendiri-sendiri atau yang warna yang cerah-cerah, ini satu merah, ini satu hijau, dia masih bisa membedakan ini merah, merah hijau. Tetapi yang dikatakan dokter Sela tadi, kalau dia sudah digradasikan seperti itu, merah muda, merah cerah, merah marun, seperti itu ya, merah hati, itu yang agak sulit dia membedakannya di situ. Baiklah, nah sekarang kita langsung masuk ke Salindia aja ya dokter. Silahkan dokter Elsa. Boleh slide-nya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang buta warna ya. Next. Boleh, next slide-nya. Jadi sebenarnya buta warna ini bukan sama sekali tidak bisa melihat warna seperti yang dikatakan dokter Sela. Hanya saja ada seseorang yang memiliki keterbatasan melihat warna-warna tertentu. Nah, tentu saja ini ada beberapa penyebabnya. Memang yang paling banyak itu adalah faktor genetik atau keturunan. Kenapa faktor keturunan? Karena yang buta warna ini dia kebanyakan pembawanya itu di kromosom X ya. Nah, karena kalau kita belajar biologi zaman SMA kita tahu kalau yang laki-laki itu kan dia XX seperti itu ya, kromosomnya XX dibandingkan yang XX. Kalau yang perempuan kan XY. Jadi untuk kesempatan untuk laki-laki itu lebih
tinggi untuk menderita buta warna. Namun juga kalau di lapangan pengalaman sendiri juga paling banyak pada laki-laki ya dok ya, apalagi kalau kita melakukan penjaringan ke sekolah-sekolah, biasanya kan ada tes buta warna ini juga banyak pada laki-laki. Nah ini, secara definisinya buta warna itu yang pertama penglihatan warna-warna yang tidak sempurna ya. Yang kedua ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Abnormalitas penglihatan warna tidak banyak diketahui pada masa kanak-kanak karena tidak disertai kelainan tajam penglihatan ya. Jadi dia itu yang kenanya di bagian mata itu ada sel kerucut namanya ya. Jadi kita itu punya sel kerucut namanya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau ya. Mungkin nanti di next slide. Nah, memang penglihatan warna ini kalau di masa anak-anak ini kita belum bisa tahu pasti. Makanya sebenarnya pada umur anak-anak biasanya kelas 1 SD itu sudah mulai dikenalkan dengan tes buta warna. Karena kalau yang seperti tadi kalau masih warna yang cerah-cerah, masih yang satu-satu biasanya masih oke ya melihatnya. Kecuali yang buta warna total ya, tapi itu sudah sangat jarang. Boleh next slide lagi. Nah, ini epidemiologinya ya. Jadi komunitas yang terisolasi dengan populasi gen yang terbatas biasanya memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Contohnya di pedesaan Finlandia. Ini maksudnya adalah negara-negara atau daerah-daerah yang cukup tinggi terhadap buta warna. Finlandia, Hongaria, dan Skotlandia. Di Amerika Serikat sekitar 7% ya. Dari populasi laki-lakinya atau sekitar 10,57 laki-laki dan 0,4% populasi wanita tidak bisa membedakan antar warna merah dan hijau ya. Ini di negara-negara ya, di Australia pada 8% laki-laki dan 0,4 wanita. Jadi secara prevalensi secara internasional pun di negara-negara besar masih tetap laki-laki yang paling besar ya. Boleh next slide. Nah ini kalau kita balik lagi ke anatomi mata, jadi sebenarnya balik lagi kalau yang fungsi sebagai penangkap cahaya, penangkap warna itu kan ada retina. Jadi kalau cahayanya itu masuk tepat di belakang retina seperti itu kan dia akan oke. Next lagi. Ini bagian dalam mata gambarnya seperti itu ya dok? Ya, nah jadi di dalam mata kita itu ada yang namanya sel kerucut namanya ya, ada 3, ada sel kerucut merah, hijau, dan biru. Jadi reseptor penglihatan yaitu sel kerucut, ini cahaya kuat warna dan sel batang. Nah 3 reseptor warna seharusnya di sel kerucut mata itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Nah seharusnya pada mata-mata yang orang normal, sel kerucut 3, sel kerucut ini dia bekerja sama dengan baik. Jadi saat 3 warna atau banyak warna yang kita lihat lalu ditangkap oleh mata, nanti 3 sel kerucut ini akan bekerja sama atau menerjemahkannya dengan baik. Tetapi jika salah satu sel kerucutnya itu tidak berfungsi dengan baik, maka nanti persepsi atau penafsiran warna pada seseorang itu pastinya akan berbeda seperti itu ya. Boleh next. Nah ini ya sebenarnya manusia itu dapat mendeteksi semua gradasi warna bila cahaya monokromatik merah, hijau, dan biru itu dicampur dengan tepat ya kayak gini. Kalau mata yang normal dia walaupun sudah dicampur-campur sedemikian rupa dia masih bisa nih membedakan. Maksudnya membedakan mana yang merah, mana yang kuning, mana yang merah muda, mana yang hijau muda seperti itu ya. Dan penglihatannya itu tergantung pada stimulasi fotoreseptor retina oleh cahaya ya. Mungkin ini patofisiologinya ya. Boleh next kita lanjut. Ini juga ya, jadi yang tadi misalnya sel kerucut itu ada 3 ya yang membedakan warna dasar merah, hijau, biru. Sel kerucut yang menyerap long wavelength light itu yang red. Ini mungkin nice to know juga untuk pemirsa TVRI di rumah ya. Boleh next lagi. Nah ini ya, ini tadi etiologinya. Yang paling pertama itu adalah secara genetik ya. Jadi kalau kita anggapnya itu kenapa laki-laki, tadi balik lagi kalau laki-laki itu kan dia kromosomnya XX. Sedangkan kalau yang di buta warna ini biasanya memang dibawa oleh kromosom X. Nah, akan tetapi pada wanita
memang ada yang bermanifestasi menjadi buta warna, ada yang enggak. Tetapi jangan dikira dia tidak bisa menjadi karier atau pembawa dari buta warna itu. Jadi suatu saat ya, misalnya si ibunya ini ada keturunan buta warna dari ayahnya. Ini kita anggap ayah dari ibu atau kakek nenek misalnya ya, kakek nenek. Terus diturunkan sama anak perempuannya. Anak perempuannya inilah yang membawa buta warna tadi di kromosom X-nya. Ketika dianya itu menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak ada keturunan buta warna atau tidak ada mengidap buta warna, bisa saja anaknya nanti menjadi buta warna karena ibunya ada kromosom yang membawa buta warna itu ya. Jadi bisa diturunkan ke anak laki-lakinya, bisa juga diturunkan ke anak perempuannya. Tetapi apakah semua anaknya itu pasti akan menjadi buta warna atau pembawa buta warna? Enggak juga ya. Jadi kalau dilihat di sini kan kayak ini ibunya yang pembawa buta warna menikahlah dengan laki-laki yang tidak buta warna atau tidak pembawa buta warna. Bisa melahirkan anak yang buta warna, tidak buta warna, pembawa buta warna, tidak buta warna, seperti itu ya. Nah, jadi ini kenapa bisa ada yang sampai terbawa buta warna, terus ada juga yang nggak kena buta warna? Itu kenapa bisa terjadi, Dok? Mungkin bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.